untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan. Terdapat di Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 37. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci." Mereka membagi-bagi pakaian di antara mereka, dan mereka membuat undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang pisau, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab saat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar.
dan ia tahu bahwa ia menyatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Terima kasih ya Ci, luar biasa sudah membacakan firman Tuhan. Yang bahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan dan kita mau melakukan dalam kehidupan setiap hari. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita semua yang selalu datang dalam nama Tuhan pada kesempatan yang baik ini mengunjungi keluarga Ciabos luar biasa. Meskipun di rumah kita masing-masing ada begitu banyak kesibukan, tetapi kita luangkan waktu kita bersama-sama datang, kita beribadah. Dalam ibadah kunjungan ini, bagian firman Tuhan yang ditetapkan memang secara sinodal bagian ini supaya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kita memahami makna kehadiran kita sebagai umat yang percaya kepadanya, ya? Makna kehadiran kita sebagai umat yang percaya yang senantiasa hidup di tengah-tengah dunia ini, walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan, derita, bahkan sengsara, tapi kita tetap eksis. Amin. Yesus saja sebagai Tuhan, Dia adalah Allah dalam rupa, dalam wujud manusia. Dia mengalami derita sengsara, bahkan wafat di kayu salib, namun Dia bangkit. Nah, itu semua sudah digariskan, dinubuatkan, sudah tersurat dalam kitab para nabi. Persekutuan yang diberkati dirahmati oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan bagian berikut ini, sebetulnya ini adalah klimaks di pengorbanan yang terjadi pada penyaliban dalam diri Yesus. Mengapa hal ini seperti ini harus terjadi? Mengapa harus terjadi? Ya, memang situasi-situasi seperti ini memang sudah lama dilakukan, dan kalau berbicara tentang penyaliban ini dilakukan oleh bangsa Persia itu pada tahun 300 sebelum Masehi. Bangsa Persia sudah melakukan itu, dan ini kemudian disempurnakan lagi oleh orang Romawi pada tahun 100 sebelum Masehi. Ya. Hukuman yang ada adalah hukuman kematian yang paling menyedihkan yang pernah dilakukan oleh manusia. Ya. Sebagai satu Injil, kabar baik, Evangelium ini muncul dalam bagian Alkitab. Kita melihat dalam kitab Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, bahkan Injil Yohanes. Kalau kita lihat di sini, dia tidak mau melukiskan, dia tidak mau menggambarkan situasi yang sangat mengerikan itu secara dramatis. Yohanes sebagai penginjil, dia hanya mau menegaskan bahwa Yesus itu memikul salibnya, kemudian dia dihukum mati, dia terjahat. Kemudian Yohanes tidak memaparkan seperti yang dipaparkan dalam bagian apa yang dikatakan dengan buku manusia kain kafan. Apakah Bapak Ibu pernah membaca itu? Buku manusia kain kafan. Lalu di sini dikatakan bahwa Yesus itu dicambuk sebanyak 121 kali. Coba kalau kita dicambuk satu kali saja mungkin sudah keok ya. Apalagi pakai cambuk muda. Ya. 121 kali dia dicambuk dari kanan, dan kemudian 121 kali dari kiri. Jadi kiri kanan. Nah, jumlah itu berapa? 121 kali 2, kiri kanannya. Nah, bahwa jumlah yang ada, lukanya yang ada itu berjumlah 726 luka-luka yang sangat luar biasa. Ya.
Kita luka sedikit aja kan dilahirkan sudah langsung P3K. Ini dia tidak menerima pelayanan P3K, apalagi rumah sakit tidak ada. Ya. Fakta bahwa Yesus dipaku dengan, kalau dikatakan sampai panjang paku itu dalam ukuran 13 sampai 18 cm. Nah ini siapa yang biasa beli paku? Kalau ukuran ini bagaimana besarnya? 13 sampai 18 cm. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, fakta bahwa Yesus mengalami beberapa kondisi fisik dalam kondisi yang ada di dalam istilah medis yang sangat mengenaskan. Di antaranya Yesus mengalami apa yang disebut dengan hipotermia, volume darah rendah. Ya, itu. Kemudian ada yang disebut dengan takikardia, detak jantung itu berlebihan ketika dia diancam dengan cambuk dan segala macam yang dilakukan terhadap dirinya. Kemudian ada takipnia, tingkat pernafasan yang berlebihan. Kemudian ada juga yang disebut hiperhidrosis, ya keringatnya berlebihan. Kemudian ada yang disebut hipoksia, terlalu sedikit oksigen sehingga dia mengalami juga hiperkapnia. Semua kondisi yang ada yang dialami oleh Yesus saat penyaliban dan saat penyiksaannya, ini satu fakta yang sangat mengerikan bahwa Yesus wafat, Yesus meninggal dunia setelah 6 jam mengalami penyiksaan yang merupakan proses kematian yang paling mengerikan. Itu orang terkadang baru sedikit aja mengalami sudah veto. Nah, Yesus yang tidak veto, dia terima semua. Malah lihat apa yang diucapkan 7 perkataan Yesus di kayu salib, ya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya. Mudah-mudahan 7 perkataan Yesus di salib saya tidak katakan di sini supaya sudah di kepala. Kalau saya ucapkan itu akan sangat panjang. Nah, oleh karena itu persekutuan jemaat Tuhan yang mendengar saat ini firman ini, justru kalau kita perhatikan bahwa di tengah derita sengsara yang sangat mengerikan, kemudian di tengah situasi kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang dialami oleh Yesus, di situ kita lihat ada sinar kemuliaan, anugerah Allah itu memancar, bahkan terpancarkan teramat sangat indah. Untuk pertama kalinya kalau kita lihat di situ ketika memancar sinar yang luar biasa, yang tentu Yesus diakui sebagai raja, ada ungkapan Indri, ya. Saya kira inilah Yesus raja orang Yahudi itu yang sudah kita selalu ingat itu. Meskipun tadinya tulisan yang ada itu termasuk di dalamnya mau bermaksud melecehkan, itu sebenarnya pertama tulisan ini mau melecehkan, ya, terjadi pelecehan terhadap Yesus yang waktu itu menerima penghinaan dari orang Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, adik-adik yang saya kasih Tuhan, justru ini memperlihatkan prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah ditunjukkan. Ada power, ada kekuatan. Kemudian juga ketika ada kekuatan, ada kemenangan. Nah, ada kemenangan melalui kekalahan. Ada kemuliaan di dalam air yang tentunya tak terterikan itu. Saudara yang saya kasih Tuhan, kasih dalam pengorbanan yang luar biasa ini dinyatakan. Ya. Kalau kita melihat dan kita memahami, mari kita mau hidup di dalamnya, supaya kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita memandang kepada salib Kristus. Yang pertama, kekuatan dalam kelemahan. Tuhan Allah mengenapi janji keselamatannya
melalui sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, tidak bisa dimengerti oleh logika. Karena hingga saat ini banyak orang yang menyangkal itu tidak sesuai dengan logika, gitu? Tapi itulah bagian orang-orang percaya apa yang dilakukan Yesus itu adalah bukti kelemahan Yesus yang dilihat. Padahal apa yang Yesus lakukan itu adalah bagian penggenapan nubuatan yang memang sulit, sangat sulit dipahami oleh logika, oleh pikiran manusia. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan itu dengan Yesaya 52 ayat 13 dan Yesaya 53 ayat 6 sampai 9. Selanjutnya yang kedua, mari supaya kita senantiasa boleh hidup dalam kasih pengorbanan, di dalam kehidupan dalam prinsip kerajaan Allah dengan peristiwa salib ini. Yang kedua, ada kemenangan melalui kekalahan. Bahwa peristiwa salib sesungguhnya suatu proses yang mengarah kepada kemenangan, bahwa anugerah keselamatan kepada manusia yang berdosa itu dinyatakan dengan memberi setiap orang supaya percaya pada Yesus Kristus yang berkemenangan, yang memberi kemenangan ke orang. Ya. Yang ketiga, kehidupan ketika kita hidup dalam kasih, dalam pengorbanan Kristus yang luar biasa, kita hidup dalam kerajaan Allah yang memandang pada salib Kristus. Ketika kita melihat kemuliaan di dalam akhir, menjadi murid Yesus Kristus buat kita sebagai orang yang hidup di masa dahulu, kini dan di masa yang akan datang. Bukan berarti kita terlepas dari pergumulan, bukan berarti kita terlepas dari derita sengsara, bahkan aib dan kehinaan. Akan tetapi dengan peristiwa salib, setiap orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, adik-adik dan saya termasuk di dalamnya, kita hendaknya melihat bahwa sesungguhnya kita memperoleh pemulihan dan kita memperoleh kemuliaannya. Nah, hal inilah yang akan menjadikan kita sebagai orang percaya supaya tetap bertahan dalam pencobaan. Ya, prinsip kerajaan Allah yang ada adalah kasih dalam pengorbanan. Bapak Ibu Saudara, adik-adik, kasih adalah ketetapan Allah. Kasih Allah yang luar biasa besarnya itu, ia berkorban dalam kematiannya di kayu salib. Namun kasih itulah yang memerdekakan. Kasih Allah itu yang memerdekakan setiap orang percaya. Dan kasih itulah yang seharusnya tinggal tetap dalam segala keberadaan kehidupan keseharian kita. Ya, apakah kita sebagai bisnismen, ya, berdagang, ya, apalagi keluarga di sini sebagai pengusaha yang mengusahakan optik yang jaya terus, ya. Nah itu, sehingga begitu juga anggota jemaat yang ada, semuanya dalam segala usaha, dalam segala juang yang dilakukan, kita diminta dalam kehidupan ini dari bagian firman Tuhan supaya kita senantiasa boleh hidup di dalam dan bersamanya. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak pergumulan, ingatlah bahwa kematian Yesus adalah penggenapan dari nubuat, bahwa Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa-dosa kita, supaya kita dibebaskan, supaya kita terlepas dari ikatan dosa. Karena itu besok jangan lupa datanglah beramai-ramai dalam ibadah Jumat Agung. Di dalamnya dilaksanakan layanan yang luar biasa yang selalu kita laksanakan, perjamuan kudus. Jangan kita main-main, karena Yesus mengorbankan dirinya bukan main-main. Yesus datang dengan memberikan kehidupannya, dirinya, tubuh dan darahnya itu diberikan
for torang, supaya torang beroleh hidup kekal yang adalah anugerah Allah. Tidak semua orang dapat memperolehnya itu, Bapak Ibu Saudara. Apa yang menghalangi itulah dosa. Karena dia sudah melepaskan kita dari dosa, datanglah selalu kepada dia. Bermetanoia, berepistrofe, bertobatlah dari segala perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan kepadanya, supaya kita selalu hidup di dalam dan bersamanya. Tuhan pasti akan menolong kita dimanapun, kemanapun kita berjuang, lakukan aktivitas pekerjaan kita, usaha kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Semua katakan amin. Amin. Baik, respon dengan firman, dengan syair lagu firman Tuhan ini, dengan syair lagu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu hilang dan hilang jalanku, tetap ada di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besar